akan hadir di hadapan hadirin sekalian KRI Zurich TAP 41. Selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian dari Divisi 6, gabungan dari Satuan Lintas Laut Militer, Satuan Kapal Ban, dan Satuan Kapal Amfibi Angkatan Laut. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, salah satu raiders atau pengemudi jet ski ini adalah putra terbaik tanah Papua yang bernama Buana Regis Pata yang baru-baru ini menjuarai kejuaraan jet ski International World Champion. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Sailing Pass dan Fly Pass TNI Angkatan Laut yang spektakuler pada 2 Oktober 2025. Acara yang memamerkan kekuatan dan kesiapan armada laut Indonesia ini juga menampilkan penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama kepada sejumlah perwira tinggi TNI. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta Panglima TNI dan para kepala staf angkatan. Armada kapal perang TNI AL dari berbagai divisi menunjukkan kemampuannya dalam parade yang mengesankan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari divisi 2. KRI Wiratno 379 memimpin formasi, diikuti oleh sejumlah kapal perang lainnya yang menunjukkan manuver dan formasi tempur. Salah satu sorotan utama adalah demonstrasi penembakan meriam dan roket anti kapal permukaan yang menunjukkan kesiapan tempur armada. Prosedur penembakan dari divisi 3. Selain itu, berbagai jenis kapal, mulai dari kapal patroli, kapal cepat, hingga kapal perang canggih seperti KRI kelas Parchim turut serta, menunjukkan keragaman dan kekuatan maritim yang dimiliki Indonesia. Langit di atas perairan menjadi panggung bagi atraksi flypass yang melibatkan berbagai unsur udara TNI, helikopter serbu dan angkut, seperti Helibel dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut melakukan manuver formasi dan simulasi operasi militer. Salah satu atraksi yang paling mendebarkan adalah demonstrasi fast roping, di mana pasukan khusus dengan cepat turun dari helikopter menggunakan tali. Manuver presisi tinggi ini menunjukkan keterampilan dan kesiapan pasukan dalam berbagai skenario tempur. Acara ini juga menampilkan simulasi operasi khusus yang melibatkan pasukan elit TNI AL. Tim Bravo melakukan infiltrasi taktis melalui permukaan dan bawah air menggunakan wahana canggih seperti Sia, Rider, dan jet ski. Demonstrasi ini mencakup skenario penyergapan kapal musuh, di mana tim tempur dengan cepat menaiki kapal target menggunakan tangga kobra dan melakukan tembakan presisi. Operasi ini menyoroti kemampuan pasukan khusus dalam pertempuran jarak dekat dan misi infiltrasi senyap. Selanjutnya dari kapal markas, meluncur tim Charlie yang bertugas sebagai tim serap dengan 2 unit Sea Raider sebagai tim tabir akan melaksanakan tembakan perimeter menggunakan Gatling gun kaliber 7,62 mm yang merupakan jenis senapan mesin putar dengan 6 laras dengan pendorong berdaya listrik yang dapat menembakkan 2.000 sampai 6.000 butir peluru dalam 1 menit. Meluncur cepat dari sektor buritan lambung kanan, tim Charlie bergerak secara taktis dengan fire formation mendekati kapal sasaran. Selanjutnya pada detik yang sama, kita saksikan 2 unit Sea Raider dengan cepat akan merapat ke lambung kiri kapal sasaran untuk melaksanakan boarding ke atas kapal menggunakan tangga kobra. Momen pada saat melaksanakan boarding atau naik ke atas kapal merupakan titik terlemah dalam rangkaian teknik visit board search and seizure, sehingga perlu adanya tembakan perlindungan sebagai tabir bagi tim pada proses boarding. Sementara di udara bersiap memiliki tugas penjintan bahan atau explosive ordnance disposal yang di-dropping dari udara dari ketinggian 3.000 feet menggunakan teknik terjun berbom untuk melaksanakan tugas evakuasi dan penghancuran atau disposal bahan peledak yang sudah terangkai menuju tempat aman. Kita saksikan tim Charlie mulai memasang tangga untuk melaksanakan boarding.
Sementara di udara, cara perlahan dengan menggunakan parasut akurisi dengan spek parasut tempur jenis klasik. Delta akan melaksanakan ke atas kapal sasaran dengan memperhitungkan kecepatan, arah angin, haluan, dan kecepatan kapal target. Dengan kolaborasi serbuan dalam sebuah operasi peperangan laut khusus yang disimulasikan dalam situasi malam hari dan gelapnya malam. Karakteristik yang unik dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena teknik pertempuran di laut sangat berbeda dengan teknik taktik pertempuran di darat. Disusul berikutnya Cannonboat, 5 unit combat boat pendarat cepat pasukan dan 2 unit combat boat jenis katamaran menembakkan senjata jenis Gatling gun 7,62 mm merupakan alat utama lintas permukaan yang dimiliki pasukan-pasukan khusus laut yang juga merupakan buatan produksi dalam negeri. Disusul di belakangnya 15 unit jet ski sebagai sarana infiltrasi dan butuhkan kecepatan dan ketepatan dalam sebuah misi. Inilah mereka 15 unit jet ski. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, salah satu raiders atau pengemudi jet ski ini adalah putra terbaik tanah Papua yang bernama Buana Regis Pata yang baru-baru ini menjuarai kejuaraan jet ski International World Champion Aquabike di Danau Toba 17 Agustus 2025 dan merupakan juara dunia termuda pada usia 16 tahun. Simulasi demonstrasi peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare ini adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai prajurit-prajurit khusus Jala Sena Samudra. Prajurit-prajurit yang dilahirkan dari badai di tengah samudra, dari kegelapan dalamnya Laut Nusantara. Para kesatria yang akan berdiri kokoh menjadi benteng dari kali ini akan menyajikan formasi-formasi spektakuler yang akan memeriahkan hari ulang Tentara Nasional Indonesia. Melintas dari lambung kanan membentuk formasi leader benefit. Gerakan yang dipimpin oleh flight leader diikuti dengan kelima flight lainnya. Dan hadirin sekalian, marilah kita sambut Raja Wali Laut Flight with leader benefit. Leader benefit merupakan analogi serangan udara terkoordinasi, di mana pesawat leader menentukan sasaran dan arah serangan, diikuti dengan wingman yang bertugas sebagai cover and support. Leader benefit merupakan bentuk representasi dari visi misi yang tajam dan terarah sebagai formasi penyekatan udara untuk melindungi sektor laut dari penetrasi musuh. Dan selanjutnya membentuk 2 elemen berbentuk formasi buah panah yang mengarah ke depan, memiliki kesan serangan yang simultan. Akan kita saksikan RAF 5 dan RAF 6 akan memecar ke arah kiri dan kanan hadirin sekalian. Dan kita saksikan double arrow formation and breakout. Berikan tepuk tangan yang meriah. Formasi ini memiliki makna kekuatan, keberanian, ketepatan, dan keamanan yang serupa dengan serangan konsentrasi udara ke kapal musuh dari 2 arah. Memiliki efek daya hancur lebih bagi pertahanan musuh. Dan mari kita saksikan 2 unsur RAF 5 dan RAF 6 akan melaksanakan synchro maneuver. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah. Synchro maneuver diikuti dengan 3 unsur lainnya akan melintas, menghiasi langit biru dengan diakhiri solo manuver yang dilaksanakan oleh flight leader. Rangkaian manuver ini merupakan rangkaian manuver yang berbahaya
digunakan untuk menghindari serangan musuh atau mengejar target yang berbeda secara cepat. Melintas 3 unsur lainnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan setelah ini akan melintas 1 unsur bonanza. RAF 1 sebagai flight leader akan melaksanakan solo manuver. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah. Solo manuver akan melaksanakan lazy air, lazy and lazy. Lazy air merupakan manuver aerobatik yang menggabungkan perubahan arah ketinggian secara halus membentuk angka 8. And again, lazy and lazy. Lazy air dari RAF 1. Berilah tepuk tangan yang meriah. Persembahan dari Raja Wali Laut Fly. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan rangkaian manuver spektakuler dari seluruh member Raja Wali Laut Fly, dan seluruhnya merupakan dasar manuver taktis aerobatik sebagai sarana untuk melatih smooth energy management dan situational awareness yang sangat penting bagi Raja Wali Muda TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, RAF 1 yang sebelumnya melaksanakan solo manuver saat ini yang berlawan dari 5 member RAF lainnya, dan dapat hadirin saksikan sekalian 5 unsur bonanza bentuk format Aero Formation akan menuju ke RAF 1 dengan menampilkan formasi selanjutnya, yaitu formasi 5 versus 1. Berikan tepuk tangan yang meriah Raja Wali Laut Fly. Hadirin sekalian, tibalah saatnya kita di penghujung demonstrasi Raja Wali Laut Fly, dan sesaat lagi akan melintas di hadapan hadirin sekalian dalam susunan formasi yang ketat. RAF akan melesat dalam satu titik dan diakhiri dengan manuver ledakan ke segala arah. Maka dari itu siapkan kamera terbaik Anda, karena sesaat lagi manuver bombastis akan menghiasi langit biru, persembahan spesial dari Raja Wali Laut Fly. Perlu hadirin ketahui sekalian, seluruh formasi Raja Wali Laut Fly bukan hanya sekedar atraksi, tetapi juga mencerminkan filosofi taktik udara dalam pertempuran laut dan mampu menjadi proyeksi kekuatan di seluruh medan pertempuran. Dan hadirin sekalian, marilah kita saksikan ucapan Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia dari Raja Wali Laut Fly yang diambil secara live dari dalam kokpit. Dari kokpit Raja Wali Laut Fly TNI Angkatan Laut, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Terimalah salam hormat kami. Jalan Seva Jaya Baik. Hadirin sekalian, terimalah salam dan hormat kami. Bombas, bombas, go! Sebagai puncak acara, Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat dan tanda kehormatan secara istimewa kepada sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian luar biasa. Di antara penerima penghargaan adalah Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri dan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo. Penganugerahan ini menjadi bentuk pengakuan negara atas jasa dan sumbangsih mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa.